Di Ayah ini yang unik adalah pimpinan cabang Muhammadiyah yang berdiri sekitar setelah negara Indonesia merdeka, kalau tidak salah sekitar 51 sampai 55 yang kami baca itu ya sejarahnya. Di Ayah ini hari ini cukup dikenal publik sebagai salah satu cabang Muhammadiyah yang kental dengan aroma sosial kemanusiaan. Bahasa kerennya ya filantropi lah ya. Kalau di kita sekarang lazisme itu menjadi pelopor lazisme dengan ambulan sosial alias tanpa tarif, gratis tentunya tidak mampu, pertama kali di Kebumen. Itu mungkin yang menjadi identitas kenapa Muhammadiyah di Ayah agak menjadi pelopor dalam gerakan filantropi. Berangkat dari beberapa ambulan lintas organisasi, lintas gerakan, ada dari NU, Muhammadiyah, lembaga sosial ya, yayasan dan lain sebagainya. Jadi si bulan itu kan jejaring sosial kemanusiaan, tidak gratis tapi tanpa tarif. Prinsipnya apa? Kalau pasien mau mengakses layanan kita, Mas, dalam kondisi sempit rezeki, ya sudah, silakan gratis alias tanpa tarif. Otomatis kan contohnya di kegiatan sosial ada kegiatan ambulan, bahkan saya sendiri itu lewat LP Ma'arif, SMK Ma'arifnya, beli mobil satu untuk layanan umat. Itu aja sering keteteran. Alhamdulillah ada teman-teman yang dari ambulan lazisme, karena sering memahami dari sudut pandang mana kita melihat, sehingga beliau pun juga menghormati kepada kita pun juga sama-sama menghormati, dan tataran untuk perjuangan hampir ya banyak kesamaan, sehingga sering acara bareng sama teman Muhammadiyah. Untuk PCM Muhammadiyah lebih tertata, saya sering mengikuti santunan-santunan itu aja. Banyak teman-teman NU pun juga ikut disantuni atau menerima manfaatnya. Jadi ta'awun yang saling tolong menolongnya itu ya alhamdulillah. PCM Ayah lazisme itu tingkat toleransinya itu udah sangat tinggi. Terbukti dari kecil saya waktu SD itu pernah ada event atau semacam program kayak makan gratis, Jumat gratis. Nah, di program Jumat gratis itu saya selalu mendapatkan bagian, walaupun saya sendiri adalah orang non-muslim, saya adalah orang Kristen. Tapi dari teman-teman lazisme sendiri nggak pernah membeda-bedakan kayak, oh yang non-muslim nanti dulu, atau ini khusus buat yang muslim, enggak. Itu merata buat semua golongan. Tentu terima kasih, karena ya kehadiran kita yang walaupun hanya seberapa persen gitu, tapi mereka tetap menganggap kita ada, tetap bonding lah sama kita walaupun kita berbeda. Karena memang sejatinya Indonesia itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tapi tetap harus bersatu. Kalau menurut saya itu sih. Di kalangan masyarakat itu masih awam gitu. Begitu kejadian ya kan, kasus bayi prematur seperti itu, mereka itu bingung mau lari kemana gitu, nyarinya gitu. Ternyata banyak yang membutuhkan, akhirnya kita menyediakan gitu, kita bikin, kita bila mana ada yang membutuhkan kita antar gitu. Sampai sekarang, waktu itu di tahun 2017-an waktu itu. Karena siapa sih yang ingin kejadian itu menimpa dirinya gitu, seperti itu ya. Tapi justru yang tertimpa itu
orang-orang yang notabene minus seperti itu, Mas. Kalau tarif itu kita nggak ada tarif. Adanya itu kalau misalkan orang itu lagi lapang rezeki, kalau mau infak tuh monggo. Itu diserahkan infak ke Lasis, itu disarankan infaknya ke Lasis seperti itu. Jadi pada dasarnya layanan itu gratis seperti itu. Hapus Tato ini awalnya itu kita terinspirasi, Mas. Terinspirasi dari salah satu komunitas di Jakarta itu ya, yang namanya itu Brand Hijrah Baik gitu loh. Karena kan peserta kami yang ikut Hapus Tato itu gak hanya kayak preman-preman, tapi juga banyak yang siswa sekolah juga. Saat sekolah itu dia ikut kayak komunitas pang gitu kan ya, otomatis kan kalau ikut itu kan biasanya banyak tatonya itu, hanya ditato. Nah kemudian dia itu dikeluarkan dari sekolah, Mas. Dia dikeluarkan dari sekolah, kemudian menyesal ya, hapus tato ke kita rutin, alhamdulillah sampai benar-benar bersih, dan akhirnya dia bisa melanjutkan sekolah lagi, Mas. Organisasi disabilitas itu kami merasa sangat terbantu dengan adanya PCM Ayah ini, dan salah satu dari anggota PCM Ayah ini adalah penasehat di kami yang sering kami mintain bantuan dan motivasinya, arahan, dorongan, pokoknya semuanya sesuai dengan keahlian kami, yaitu pijat. Di situ selain itu juga ada bazar, juga sering kami diikut sertakan, dan ada salah satu momen yang besar itu setahun sekali kalau nggak salah itu kopdar si bulan itu kami sering diikut sertakan juga. Dari anggota PCM Ayah ini yang sering kami ikuti itu udah tahu bagaimana kebutuhan kami di kala jalan, istilahnya mohon maaf ke kamar kecil atau mau ke tempat sholat, itu langsung responnya luar biasa, Pak. Pertama kali dulu kerjasama itu sebenarnya dari komunitas titik kumpul, kita ngadain ngamen sedekah. Kebetulan di waktu puasa biasanya teman-teman seniman sedikit banyak jobnya ya, jadi kita memutuskan ada program ngamen sedekah. Pada waktu itu kita memang akhirnya kebingungan untuk mencari siapa nih yang akan menerima dari hasil ngamen sedekah kita. Nah dari situ tuh kita ketemu sama teman-teman dari Lasismu Ayah, karena Lasismu Ayah udah terbukti kredibilitasnya, mereka juga punya basis data dan manajemen yang baik. Tentunya itu yang membuat kita percaya dengan lembaga Lasismu. Kegiatan titik kumpul juga dulu pernah, aku ingat banget kegiatan di Sumpyuh, penggalangan dana bencana, kalau nggak salah gempa di Sulawesi. Itu kita kerjasama dengan Lasis dan juga dari NU. Itu di Sumpyuh, dan itu menjadi event menurut saya kolaborasi pertama antara dua lembaga yang menurut saya itu sebenarnya kadang riak-riak di luar sana cukup lumayan berseliweran sebenarnya, tetapi saya merasakan di Ayah sangat nyaman ketika kami berkolaborasi bersama. Jadi tidak ada sekat sama sekali. Itu yang membuat saya dan teman-teman akhirnya ya udah kayak kita memang menjadi bagian Muhammadiyah itu sendiri. Bagaimana spirit ini terus diwujudkan dalam amal soleh, maka ada istilah namanya melembagakan amal soleh. Di beberapa cabang ya, beberapa tempat
Lazismu sebagai baitul malnya Muhammadiyah itu sebagian besar ya itu lahir dari instruksi organisasi ya. Sedikit sekali yang lahir dari berbasis masjid. Lah ini uniknya di Ayah itu lazismunya itu berangkat dari masjid. Maka ciri khas baitul mal masjidnya itu nampak. Dulu kita punya kegiatan di Masjid Al-Hikmah sampai hari ini. Sebelum Covid kita dulu pernah bareng kolaborasi dengan satu lembaga zakat nasional, terus muncullah namanya Posehat. Terus Covid, kemudian kita munculkan lagi dengan nama LCK, layanan cek kesehatan, karena ternyata animo masyarakat untuk berobat yang dia tidak punya kartu jaminan itu masih relatif banyak. Dan ini kita selain membantu pemerintah, kita kepengen mengajak para pekerja medis ya, terutama dokter, ketika memang prakteknya masih memungkinkan, lah kita minta salah satu dokter namanya Dokter Pranowo untuk praktek setiap hari Rebo dari sekitar jam 10 sampai menjelang zuhur. Saya sendiri sekarang sedang menempuh studi di kedokteran gigi Universitas Jenderal Sudirman, dan harapan saya, kemudian juga keinginan saya setelah lulus dan ditetapkan menjadi seorang dokter gigi, ingin berkolaborasi nantinya dengan Lazismu Ayah untuk bekerjasama menyalurkan ilmu yang telah saya dapat, intinya untuk kebaikan bersama. Dan tentunya saya berharap ini adalah kegiatan yang memang bersifat sosial dan gratis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.